hikmah yang bisa kita ambil dari bulan turunnya Al-Quran adalah tidak lain selain memantapkan jiwa kita, memantapkan iman kita untuk selalu dekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena Quran menjadi pedoman bagi umat muslim kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haq liyuzhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Para sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan suci Ramadan menjadi salah satu nama bulan di mana diturunkannya Al-Qur'an. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadhanal ladzi unzila fihil Qur'an, dan seterusnya. Sebelum kita mengulik lebih jauh, tentu di bulan diturunkannya Al-Quran, kita harus mengetahui bagaimana sejarah singkat diturunkannya Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika Nabi Muhammad SAW berusia 40 tahun, beliau merasa cemas, merasa gundah, merasa galau melihat masyarakat Mekah, berikut pun keluarganya yang banyak menyembah patung. Pada zaman tersebut terbagi beberapa kategori golongan. Ketika memang masyarakat Mekah yang memiliki kategori ekonomi menengah ke atas ataupun kaya raya, ia membangun Tuhannya menggunakan emas. Adapun masyarakat Mekah yang membangun Tuhannya atau patungnya dengan besi ataupun dengan tembaga, itu yang memiliki kategori ekonomi di tengah-tengah. Adapun orang miskin, ia membuat Tuhannya dari tepung. Singkat cerita, Nabi Muhammad SAW mendapatkan informasi adanya masyarakat Mekah yang dalam kategori ekonomi miskin menyembah Tuhannya yang terbuat dari tepung. Tetapi ketika masyarakat Mekah tersebut meminta kepada Tuhannya yang ia buat dari tepung karena ia merasa lapar, "Ya Tuhan, kami lapar, berikanlah rezeki untuk kami, agar kami pada hari ini bisa makan." Karena Tuhannya dibuat dari tepung, tidak memiliki kekuasaan yang pada saat itu mayoritas masyarakat Mekah meyakini yang ia buat memiliki kekuasaan dan ialah Tuhannya. Akan tetapi ketika masyarakat miskin tersebut tidak mendapatkan jawaban dari Tuhannya yang ia sembah, akhirnya ia makanlah kepalanya, ia makanlah tangannya, ia makanlah tangan kanannya hingga habis. Sampai Tuhan yang ia bangun dari tepung tersebut habis dimakan oleh keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat itulah Nabi Muhammad SAW merenung. Ia pergi ke Gua Hira untuk meminta pertolongan kepada Allah agar masyarakat di sana, masyarakat Mekah, bahkan keluarganya bisa meyakini ajaran yang akan dibawa olehnya. Ketika Nabi Muhammad SAW berada di Gua Hira, datanglah Jibril alaihissalam, layaknya seorang pemuda yang gagah dan berwibawa. Jibril memeluk Muhammad, dan Muhammad melihat dan menatapi wajah Jibril. Dan Jibril berkata,
"Ya Muhammad, Iqra." Kemudian Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Mana biqari ya Jibril?" "Iqra ya Muhammad." "Mana biqari?" "Saya tidak bisa membaca." "Iqra ya Muhammad." Yang ketiga kali tersebut, ada beberapa riwayat mengatakan bahkan Jibril sampai memeluk erat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai ngap begitu pun Nabi Muhammad, dan akhirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq," dan seterusnya. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sahabat kurma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu kita ketahui, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Bukan karena Nabi Muhammad itu bodoh, bukan karena Nabi Muhammad itu tidak bisa apa-apa, tetapi ada hikmah yang bisa kita ambil dari ketidakbisaan Nabi Muhammad SAW dalam membaca ataupun menulis. Karena ada segelintiran kelompok yang tidak sepakat dan tidak sejalan dengan Nabi Muhammad. Itu untuk menghindari fitnah yang terjadi kepada Nabi Muhammad. Karena kelompok tersebut mengatakan bahwa Quran ini karya tulis Muhammad, Quran ini karyanya Muhammad. Tetapi kelompok tersebut yang menjawab, bagaimana mungkin? Sedangkan Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca, apalagi ia menulis. Itulah hikmah yang bisa kita ambil dari ketidakbisaan Nabi Muhammad SAW dalam membaca ataupun menulis, untuk menghindari fitnah. Karena sejujurnya Nabi Muhammad SAW itu cerdas, karena kekuasaan Allah yang ia turunkan kepada kekasihnya Nabi Muhammad SAW untuk menghindari adanya fitnah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ketika Nabi Muhammad SAW setelah mendapatkan informasi dari Jibril, ketika bertatap muka dengan Jibril, akhirnya Nabi Muhammad SAW pulang ke rumahnya, bertemu dengan Khadijah. Kemudian Nabi Muhammad SAW menceritakan kepada Khadijah, dan Khadijah menjadi orang pertama yang mempercayai bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi pembawa Quran, Nabi akhir zaman. Ketika Khadijah mempercayai apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, kemudian Nabi Muhammad SAW pergi menceritakan itu kepada Abu Bakar. Kemudian Abu Bakar pun berkata, "Sami'na wa ata'na." Dan Abu Bakar menjadi salah satu orang yang percaya setelah Khadijah. Kemudian ada dari golongan muda, yaitu Ali bin Abi Thalib. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, hikmah yang bisa kita ambil dari bulan turunnya Al-Quran adalah tidak lain selain memantapkan jiwa kita, memantapkan iman kita untuk selalu dekat kepada Al-Quran, membaca Al-Quran, mengamalkan Al-Quran, mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, karena Quran menjadi pedoman bagi umat muslim kita semua. Seluruh informasi, seluruh perkembangan zaman, Allah sudah turunkan firman-Nya di dalam Al-Quran. Patut kita imani, patut kita syukuri. Kita sebagai umat muslim harus selalu berpegang teguh terhadap Al-Quran. Dan mudah-mudahan di bulan suci Ramadan, di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh ganjaran, di bulan yang penuh ampunan, kita semua mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tentu yang bisa kita petik hikmah dari bulan diturunkannya Al-Quran, yaitu bulan suci Ramadan, tidak ada kata lain selain kita harus bisa lebih memantapkan jiwa untuk selalu dekat terhadap Al-Quran, mengimani Al-Quran, membaca Al-Quran, agar kehidupan kita tenang, kehidupan kita lancar, karena kita berpegang teguh terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan ampunan, memberikan rahmat dan ridho untuk kita semua. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.